Halo semua, di video ini saya mau ngobrol tentang masalah saham, lebih tepatnya jual beli saham atau investasi saham. Saya terus terang baru mulai investasi di saham itu akhir tahun kemarin, jadi saya masih baru banget, masih hijau dan pengetahuan saya masih dangkal. Jadi kalau ada yang salah atau ada informasi yang keliru, tolong dibenarkan di kolom komentar. Oke, yang pertama adalah tentang sumber dana yang dipakai kita untuk main saham. Di banyak sekali podcast dan sumber-sumber buku dan lain sebagainya, selalu dibilang bahwa kalau kita main saham atau investasi saham, gunakan uang dingin. Uang dingin itu maksudnya uang yang nggak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga bukan uang untuk emergensi juga. Jadi benar-benar untuk masa depan atau untuk uang yang kalau misalnya hilang atau stuck di situ selama beberapa waktu kita aman. Dari informasi ini, jadi saya tuh mengerti ya kalau saham itu adalah sebuah investasi yang sangat berisiko karena sudah diwanti-wanti dari awal kalau kita nggak boleh pakai uang panas atau uang yang dibutuhkan pada saat ini gitu. Oke, informasi kedua yang saya dapatkan ini cukup menarik ya, tentang fundamental saham atau fundamental perusahaan lebih tepatnya. Katanya kalau beli saham itu harus yang fundamentalnya bagus, perusahaannya harus yang keuntungannya jelas, proyeksi kedepannya jelas, dan lain sebagainya. Em, tapi dari pengamatan saya, ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan harga saham atau kinerja saham dari perusahaan tersebut. Jadi, sebuah perusahaan bisa aja sangat-sangat menguntungkan, sangat untung tahun ini, tahun depan kemungkinan akan untung lagi, dan akan buka cabang, dan akan ada investor masuk, dan lain sebagainya. Tetapi, bisa jadi di saham tersebut, saham dari perusahaan tersebut, itu performanya menurun. Harga sahamnya bisa jadi turun, dan lain sebagainya. Jadi, sama sekali menurut saya ya, nggak ada hubungannya antara kinerja perusahaan atau fundamental perusahaan dengan kinerja saham itu sendiri. Karena kayaknya ya, saham itu lebih dipengaruhi oleh pasar dari saham itu sendiri. Jadi ada dua hal yang sangat berbeda antara kinerja perusahaan dengan kinerja saham itu sendiri. Jadi apakah saham itu diperjualbelikan atau tidak, terus banyak orang yang interest ke saham itu atau tidak, yang tidak bisa dibilang tergantung dari fundamental perusahaan itu sendiri. Masih nyambung tentang harga saham itu sendiri ya, untuk investasi sendiri banyak yang bilang bahwa harga saham di Indonesia itu kalau untuk investasi dan kita mengharapkan harga sahamnya akan terus bertambah dari 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, itu ada kemungkinan bahwa uang kita yang kita tanam di situ itu ada kemungkinan sama sekali tidak bertambah, bahkan bisa berkurang. Karena ada banyak sekali event selama beberapa tahun terakhir ya, misalnya COVID, terus ini juga ada perang di mana-mana gitu ya, Amerika yang berulah dan lain sebagainya, terus IHSG Indonesia yang juga kena masalah juga. Jadi ada banyak sekali hal-hal di luar kontrol yang mengakibatkan harga saham itu jadi naik turunnya tidak terkendali. Jadi mungkin kalau kita beli saham A tahun 5 tahun yang lalu di harga 100.000, mungkin kita bahkan bisa jual harga saham yang sama itu di harga 90. Oke, tentang jual beli saham. Jadi menurut saya jual beli saham itu mirip dengan orang jual beli bisnis apapun ya, misalnya toko kelontong misalnya. Kita misalnya di sebuah toko kita kulak ya, kita beli misalnya beras atau LPG atau rokok, terus kita jual lagi dengan harga yang lebih tinggi sehingga kita mendapatkan keuntungan. Orang yang menggunakan saham bukan untuk investasi jangka panjang tapi untuk ke
lebih ke transaksi ya. Untuk trading itu bisa melakukan ini sebagai pekerjaan juga, sama seperti bisnis toko toko kelontong yang saya bilang tadi. Tetapi perbedaannya adalah harganya kita beli dan harganya kita jual, itu kita tidak bisa menentukan harga tersebut. Jadi harga tersebut itu 100% ditentukan oleh pasar. Jadi kalau misalnya kita beli beras di satu tempat kita tahu kita bisa beli harga murah, misalnya 10.000, kita bisa jual ke harga 11.000. Tinggal berapa pinter kita untuk menjual beras tersebut ke harga 11.000. Misalnya kita ganti packingnya jadi lebih premium, terus kita bisa menambahkan value di situ. Mungkin berasnya kita pilihin dulu sebelum kita jual, dan kita bahkan bisa jual di harga premium 12.000 misalnya, dan lain sebagainya. Tapi di sini ya, di saham itu kita sama sekali nggak punya power untuk menentukan harga. Jadi misalnya kita beli beras di harga 10.000, ternyata besok harganya turun 9.000, dan kita mau jual, kita harus jual rugi. Dan sama sekali nggak ada skill yang bisa membantu kita untuk menjual dengan harga lebih tinggi. Karena kita tidak bisa menentukan harga pasar yang ada. Berapa banyak sih yang bisa kita hasilkan dari saham? Tentunya setiap orang punya target yang berbeda-beda, tetapi kalau yang saya dengar dari orang-orang itu berusaha paling nggak satu ngejar inflasi dan lebih baik daripada misalnya deposito ataupun investasi lain yang lebih terukur ya. Dan rata-rata sekarang sih untuk investasi misalnya ke FR dan lain sebagainya itu mungkin di angka 6%, 7%. Jadi yang diharapkan mungkin di atas itu mungkin bisa 10%, 15%. Yang jadi masalah dengan saham ini, karena harganya yang fluktuatif sekali, itu ada kemungkinan uang kita bukan cuman turun 10%, 20%, tapi bisa sama sekali hilang. Misalnya kayak saham Goto, yang tadinya waktu awal IPO itu kan harganya nggak tahu ya, 200, 300, dan sekarang stuck di angka 50. Dan itu nggak cuman terjadi di pasar Indonesia juga, di luar negeri juga ada beberapa yang seperti itu. Misalnya saham GoPro di Amerika yang produksi action cam itu juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi kalau diibaratkan di saham ini ya, kita kayak main kartu, main judi, tapi permainannya sedikit berbeda dengan judi. Kalau judi misalnya kita punya uang 100.000, kita main ya, ada kemungkinan uang kita hilang. 100.000 hilang semua, karena ini kan judi ya, jadi kita masukin 100.000, ada kemungkinan tuh hilang sama sekali dan nggak akan kembali. Tapi benefitnya apa? Kalau misalnya kita menang di judi tersebut, uang kita nggak cuman nambah 10%, 20%, tetapi uang kita nambahnya itu bisa 100%, bisa 1000%, bisa 10 kali lipat dari uangnya kita, tergantung judi yang kita mainkan. Jadi, saham itu kalau kita mengharapkan hasil cuman 10%, 15%, tapi dengan resiko uangnya kita habis, misalnya kita masukin 100 juta atau 1 M, kayaknya kok nggak masuk akal ya. Buat apa